Di awal tahun ini, panggung MMA menyaksikan duel luar biasa antara Usman Nurmagomedov dan petarung Irlandia yang sedang naik daun, Nathaniel Hughes. Di atas kertas, itu adalah pertarungan yang menjanjikan teknik, strategi, dan kejutan. Dan hasilnya, meskipun berakhir dengan keputusan mayoritas yang menguntungkan sang juara bertahan, menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nurmagomedov berhasil mempertahankan sabuk juara kelas ringan Bellator miliknya, tetapi hanya dengan margin tipis dan publik menginginkan satu hal, pertandingan ulang. Namun Hughes justru didorong untuk kembali ke arena melawan petarung lain, seolah harus membuktikan sekali lagi bahwa dirinya memang layak diberi kesempatan kedua, dan ia melakukannya dengan gaya brutal. Dalam gelaran PFL Europe 1 di Belfast, Hughes hanya butuh 42 detik untuk merobohkan Bruno Miranda di laga utama, sebuah kemenangan yang lebih dari cukup untuk mengukuhkan dirinya sebagai penantang nomor 1. Meski begitu, teka-teki terus berlanjut. Di balik layar, komunikasi antara Hughes dan kubu Nurmagomedov mengungkap cerita yang jauh lebih rumit. Hughes, yang selama ini dikenal menghormati keluarga besar Nurmagomedov, termasuk Khabib, ikon UFC dan legenda yang tak terbantahkan, akhirnya mulai kehilangan kesabarannya. Melalui pesan pribadi yang ia kirim langsung ke Usman, ia mencoba mencari kejelasan. Menurut Hughes, Nurmagomedov menekankan bahwa sang penantang masih harus meraih satu kemenangan lagi sebelum pertandingan ulang bisa dipertimbangkan. Respons itu membuat Hughes semakin yakin bahwa sang juara bertahan tengah berusaha mengulur waktu, menghindari konfrontasi yang tampaknya tak terelakkan. Ketegangan mulai naik ke permukaan. Hughes tidak lagi menahan emosinya. Ia merasa lelah menghadapi drama ini, semua penundaan, dalih, dan syarat tambahan yang terus menghambat duel balas dendam. Baginya, Nurmagomedov bukanlah bos yang bisa menentukan arah perjalanan kariernya. Hughes percaya bahwa pertarungan ulang ini tidak hanya diinginkan oleh dirinya, tetapi juga oleh PFL, oleh para penggemar, bahkan oleh pemerintah Dubai yang disebut-sebut tertarik menjadi tuan rumah laga epik tersebut. Ia menyimpulkan bahwa jika pertarungan itu tidak terjadi, publik akan tahu dengan pasti siapa yang menjadi penghalangnya. Namun, bayangan keraguan kembali muncul ketika PFL mengumumkan acara besar yang akan digelar pada 20 Juni mendatang di Wichita. Dalam pengumuman resminya, promotor menyebutkan bahwa pemenang pertarungan antara Mansur Barnaoui dan Archie Colgan akan ditetapkan sebagai penantang nomor 1 untuk gelar dunia kelas ringan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa jalur Hughes menuju perebutan sabuk bisa saja dibelokkan, menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pertarungan ulang yang dijanjikan itu benar-benar akan terwujud? Ilia Topuria, petarung berdarah campuran Georgia dan Spanyol, tengah bersiap untuk menghadapi Charles Oliveira dalam laga utama UFC 317 yang akan digelar di Las Vegas pada akhir Juni mendatang. Pertarungan ini akan menjadi perebutan gelar kelas ringan yang saat ini lowong, menyusul keputusan Islam Makhachev untuk naik kelas dan bertarung di divisi welter. Topuria, yang kini menapaki jalan baru di kelas ringan, tidak hanya membawa ambisi, tapi juga beban persaingan lama yang belum padam. Salah satu rivalitas yang paling mencolok adalah dengan Paddy Pimblett, petarung asal Inggris yang sudah lama berseteru dengannya, baik di dalam maupun di luar oktagon. Permusuhan antara Topuria dan Pimblett bukan hal baru. Persaingan mereka sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dipenuhi dengan momen panas dan pertukaran provokasi yang menghebohkan publik. Dalam wawancara dengan media Spanyol menjelang laga melawan Oliveira, Topuria secara terbuka menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Pimblett, menggambarkan rival lamanya itu sebagai sosok yang tidak konsisten dan bermuka dua. Salah satu insiden paling terkenal dari konflik ini terjadi pada tahun 2022 di London, menjelang acara UFC Fight Night. Ketika itu, sebuah video viral menunjukkan konfrontasi fisik di sebuah hotel tempat para petarung menginap. Dalam video tersebut terlihat Topuria dan timnya mendekati Pimblett, yang kemudian merespons dengan melemparkan sebotol cairan pembersih tangan ke arah lawannya. Topuria langsung membalas dengan mencoba melepaskan pukulan. Suasana memanas dengan kedua belah pihak saling meneriakkan hinaan di depan publik. Ketegangan mereka terus berlanjut hingga ke panggung konferensi pers UFC 282 di Las Vegas.
Meskipun keduanya tidak saling bertarung secara langsung, mereka kembali berada dalam satu kartu pertandingan dan berhasil menang atas lawan masing-masing, memperkuat narasi persaingan yang belum terselesaikan. Él es otro hipócrita, yo te lo digo. Yo recuerdo una vez compartimos una rueda de prensa y él me dijo una cosa que era: mira, yo estoy peleando en el main card, tú estás peleando en los preliminares, tipo una bobada así. Y yo ahora me pregunto, yo tengo 2 cinturones, ¿tú dónde estás? ¿Sabes? ¿Quién es Paddy Pimblett ahora mismo y por qué se tendría que merecer ahora mismo pelear conmigo? La verdad que si pudiera yo elegir una pelea, pelearía con él porque cae fatal, la verdad. Cae como el culo. Y a mí me encantaría regalarle ese combate a todos los fanáticos, porque desde hace mucho tiempo yo creo que dentro de la UFC no se ve una pelea de verdad. 2 personas que de verdad se quieren pegar. Y qué mejor que pegarse delante de todo el mundo y regalarles un espectáculo. Yo sé lo que va a pasar y no va a ser ningún bien para él. Langkah cepat UFC untuk menempatkan Topuria dalam laga perebutan gelar mengundang perhatian, mengingat ia langsung melompati sejumlah petarung papan atas kelas ringan seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan Paddy Pimblett. Namun statusnya sebagai mantan juara dan momentum kemenangannya yang luar biasa membuat keputusan tersebut tidak terlalu mengejutkan. Sementara itu, Pimblett juga menunjukkan kemajuan pesat dalam kariernya. Pada UFC 314, ia sukses mengalahkan Michael Chandler dalam pertarungan yang membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan dalam perebutan gelar. Kemenangan dominan atas veteran Amerika tersebut membawanya hanya 1 langkah lagi dari kesempatan pertama untuk memperebutkan sabuk emas UFC. Situasi ini membuat para penggemar semakin bersemangat membayangkan potensi bentrokan antara Topuria dan Pimblett di masa depan. Jika pertarungan itu benar-benar terjadi, hal tersebut bisa menjadi salah satu laga terbesar dalam sejarah UFC, bukan hanya karena kualitas teknik keduanya, tetapi juga karena muatan emosional dan riwayat panjang permusuhan mereka. Jika skenario itu terwujud, maka dunia UFC akan menyaksikan sebuah babak klimaks dari rivalitas yang telah lama membara, pertarungan antara 2 karakter kuat dengan sejarah, dendam, dan gelar juara sebagai taruhannya. Di tengah hiruk-pikuk UFC yang terus bergerak cepat dan penuh kejutan, nama Justin Gaethje masih menjadi magnet emosi dan drama. Mantan juara interim kelas ringan dan pemegang gelar BMF ini berdiri di persimpangan kariernya, antara satu peluang terakhir untuk meraih kejayaan atau menyudahi perjalanannya sebagai salah satu petarung paling eksplosif yang pernah menghiasi oktagon. Gaethje yang kini menginjak usia 36 tahun baru-baru ini kembali menjadi pusat perhatian setelah pertarungan sengitnya melawan Rafael Fiziev di UFC 313 pada bulan Maret. Meskipun tidak meraih kemenangan mutlak, banyak yang menganggap ia nyaris mengalahkan Fiziev, dan hasil itu cukup untuk mempertahankan argumen bahwa dirinya masih pantas mendapatkan satu kesempatan terakhir memperebutkan sabuk juara dunia. Sayangnya, UFC tampaknya punya arah yang berbeda. Dalam keputusan yang mengejutkan sebagian penggemar dan pengamat, Gaethje tidak dipilih untuk berlaga dalam perebutan gelar kelas ringan yang kosong. UFC memilih Ilia Topuria, mantan juara kelas bulu yang sedang naik daun, untuk menghadapi Charles Oliveira di UFC 317. Keputusan ini menempatkan Gaethje di luar orbit gelar lagi. Rekam jejak Gaethje memang bukan tanpa celah. 2 kali ia tampil dalam laga perebutan sabuk melawan 2 legenda, Khabib Nurmagomedov dan Charles Oliveira, dan 2 kali pula ia gagal merebut gelar tersebut. Namun, di antara kekalahan-kekalahan itu, Gaethje telah membuktikan ketangguhannya berkali-kali, termasuk kemenangan spektakuler atas Dustin Poirier dan Rafael Fiziev yang kemudian mengangkatnya kembali ke peringkat atas divisi lightweight. Sebagai petarung yang pernah menjungkalkan Tony Ferguson dan memberikan perlawanan terakhir kepada Khabib sebelum sang legenda pensiun, Gaethje merasa dirinya telah membayar harga untuk semua luka, darah, dan waktu yang ia berikan di dalam oktagon. They owe me a championship fight. I'm 3-1, last 4. They came to my house, begged me to fight Max Holloway on UFC 300. What I consider it an exhibition fight. I don't mean that the loss is not on my record. I mean it had nothing to do with the rankings of my. The champion's been saying he wants to fight me, and so they could have easily set that up, but they didn't. Then he vacates, and then Oliveira's 2-2 in his last fight. Already has a loss to Makhachev, and they bring a brand new guy in, and I get again.
Namun satu kekalahan tampaknya membayangi segalanya. Kekalahan KO dari Max Holloway di UFC 300 yang viral dan menjadi salah satu momen paling mengejutkan tahun lalu, diyakini oleh banyak pihak sebagai alasan utama UFC enggan memberinya kesempatan ketiga memperebutkan gelar. Analis UFC Dean Thomas pun menilai kekalahan itu menjadi titik kritis yang membuat Gaethje kehilangan daya tarik sebagai penantang utama. Kekecewaan itu semakin terasa ketika manajernya menyampaikan pernyataan yang mengguncang dunia MMA. Jika Justin Gaethje tidak diberi kesempatan untuk melawan pemenang Topuria versus Oliveira, maka kemungkinan besar dia akan memilih pensiun. Pernyataan itu bukanlah gertakan kosong. Dalam sebuah wawancara yang emosional di podcast The Maxive, Gaethje menjelaskan bahwa ia tidak tertarik untuk sekedar bertarung tanpa arah. Baginya, masa bermain-main sudah berakhir. Jika pertarungan itu bukan tentang warisan dan sabuk emas, maka lebih baik ia menutup lembaran karirnya dengan kepala tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.